Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Aruna, tersembunyi di balik kabut abadi dan rimbunnya hutan purba, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Desa itu, yang dikenal sebagai Lembah Bayang, bukanlah tempat yang sering dikunjungi orang luar. Jalan setapak menuju desa itu dipenuhi liku-liku, seolah alam sendiri berusaha menyembunyikan rahasia yang terpendam di sana. Penduduk desa hidup sederhana, namun di antara mereka berbisik tentang sebuah legenda kuno, tentang mata ketiga, sebuah kekuatan batin yang mampu melihat melampaui dunia nyata, menyingkap tabir antara yang hidup dan yang tak kasat mata. Arka bukanlah pemuda yang istimewa, setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Ia bekerja sebagai pengumpul kayu bakar, menghabiskan hari-harinya di tepi hutan, memotong kayu dan mendengarkan cerita-cerita para tetua. Namun, sejak kecil, ia selalu merasa berbeda. Kadang, di tengah malam yang sunyi, ia bermimpi tentang tempat-tempat yang belum pernah ia lihat, kuil-kuil kuno dengan ukiran aneh, lorong-lorong gelap yang dipenuhi bisikan, dan sebuah mata bercahaya yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang, namun tak pernah menceritakan mimpi-mimpinya kepada siapapun, bahkan kepada ibunya, Sari, yang merupakan tabib desa. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, sesuatu yang aneh terjadi. Arka sedang duduk di dekat perapian di rumah kayunya yang sederhana, ketika ia mendengar suara memanggil namanya. Bukan suara biasa, bukan pula suara yang datang dari luar, melainkan bisikan yang seolah muncul dari dalam kepalanya. Arka, datanglah ke kuil Bayang. Suara itu lembut namun penuh wibawa, seperti panggilan dari dunia lain. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun, malam demi malam, bisikan itu kembali, semakin kuat, semakin mendesak. Akhirnya, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Di pagi yang kelabu, Arka memutuskan untuk pergi ke kuil Bayang, sebuah tempat yang hanya dikenal dari cerita-cerita. Kuil itu konon terletak di dalam hutan terdalam, tempat yang dianggap terlarang oleh penduduk desa. Menurut legenda, kuil itu adalah tempat di mana para leluhur pertama kali belajar tentang mata ketiga, sebuah anugerah sekaligus kutukan yang diberikan oleh roh-roh gunung. Tidak ada yang tahu pasti apakah kuil itu benar-benar ada, karena tak seorang pun dari desa berani mendekatinya. Dengan bekal seadanya, sebilah parang, sebotol air, dan sepotong roti, Arka memasuki hutan. Kabut tebal menyambutnya, membuat setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam mimpi. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi, ranting-rantingnya bagaikan jari-jari yang menunjuk ke arah yang tak jelas. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat ia merasakan sesuatu, seperti denyut energi yang mengalir di udara, menyentuh kulitnya, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu apakah itu ketakutan atau sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Setelah berjam-jam berjalan, Arka tiba di sebuah dataran tinggi yang tersembunyi di balik tebing curam. Di sana, berdiri megah sebuah bangunan kuno yang dipenuhi lumut dan akar-akar pohon yang merambat. Kuil Bayang. Pintu masuknya dihiasi ukiran simbol aneh, lingkaran dengan titik di tengahnya, yang konon melambangkan mata ketiga. Jantung Arka berdegup kencang. Ia merasa seolah ditarik masuk oleh kekuatan tak terlihat. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu batu yang berat, dan sebuah lorong gelap terbuka di hadapannya. Di dalam kuil, udara terasa dingin dan lembab. Cahaya redup dari obor-obor kuno yang entah bagaimana masih menyala menerangi dinding-dinding yang penuh dengan relief. Relief itu menggambarkan manusia dengan mata bercahaya di dahi mereka, memandang ke langit, seolah berkomunikasi dengan bintang-bintang. Arka merasa dadanya sesak, seolah memorinya sendiri mulai berputar, menariknya ke masa lalu yang bukan miliknya. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan besar dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, terdapat sebuah cermin kuno, permukaannya buram namun memancarkan cahaya samar. Ketika Arka mendekati cermin, ia melihat bayangannya, tapi bukan bayangan biasa. Di dahi bayangannya, ada sebuah mata ketiga yang bercahaya lembut. Ia mundur, terkejut, namun cermin itu seolah menariknya kembali. Lihatlah, Arka, bisik suara yang sama, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Kekuatanmu telah menunggu selama berabad-abad. Mata ketigamu adalah kunci untuk membuka tabir dunia. Arka ingin berlari, namun kakinya terpaku. Ia merasa kepalanya berputar, dan tiba-tiba, penglihatannya berubah. Ia melihat kilasan gambar, perang kuno, ritual di bawah bulan, dan seorang wanita dengan mata ketiga yang menyala, memandangnya dengan penuh harap. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang kuil. Dinding-dinding mulai bergetar,
dan dari kegelapan muncul sosok-sosok bayangan yang tak jelas bentuknya. Mereka bergerak mendekat, mata mereka, jika itu bisa disebut mata, bercahaya merah. Kau tidak seharusnya ada di sini. Seseorang di antara mereka berbisik, suaranya penuh ancaman. Arka mencengkeram parangnya, tetapi ia tahu senjata itu tak akan berguna melawan makhluk-makhluk ini. Apakah ini ujian? Apakah ini bagian dari rahasia mata ketiga? Atau apakah ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci? Saat sosok-sosok itu semakin dekat, sebuah cahaya terang menyala dari cermin, menyelimuti Arka. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah melayang, dan kemudian, kegelapan. Apakah ia berhasil membuka mata ketiganya? Ataukah ia telah terjebak dalam kutukan kuno yang tak pernah ia pahami? Cahaya dari mata ketiga Arka masih memancar terang di tengah desa lembah bayang, mendorong kembali gelombang kegelapan yang mengancam. Asap hitam yang tadi membubung kini perlahan sirna, dan jeritan ketakutan penduduk desa berubah menjadi bisik kagum. Namun, di tengah kemenangan sementara ini, suara kuno yang menggema di langit tadi masih bergaung di benak Arka. Perang untuk mata ketiga baru saja dimulai, katanya, dan Arka tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, yang sedang bergerak menuju desanya, menuju dirinya. Arka menurunkan tangannya, cahaya dari dahinya meredup, namun ia masih merasakan denyut energi yang kini menjadi bagian dari dirinya. Penduduk desa berkumpul di sekitarnya, mata mereka penuh harap namun juga ketakutan. Ibunya, Sari, berjalan mendekat, wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi keraguan. Arka, katanya dengan suara gemetar, apa yang telah kau lakukan? Arka ingin menjawab, ingin menceritakan segalanya, tentang kuil, tentang lila, tentang cermin dan bayangan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu dalam tatapan ibunya yang membuatnya terdiam. Sari tahu lebih banyak daripada yang pernah ia ceritakan. Malam itu, di rumah kecil mereka, Sari akhirnya membuka rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, ia menceritakan bahwa ia bukan sekadar tabib desa, tetapi keturunan langsung dari para penjaga mata ketiga, sebuah garis keturunan yang telah ada sejak zaman ketika roh-roh gunung masih berjalan di antara manusia. Mata ketiga bukan hanya anugerah, katanya. Matanya menatap jauh seolah melihat masa lalu. Ia adalah tanggung jawab. Setiap penjaga harus memilih, menggunakan kekuatannya untuk melindungi, atau menyerah pada godaan untuk menguasai. Sari mengungkapkan bahwa bertahun-tahun lalu, ia memilih untuk menyembunyikan kekuatannya, menolak panggilan mata ketiga demi melindungi Arka dari bahaya yang mengintai. Ada sebuah perkumpulan kuno, lanjutnya, yang disebut Ordo Bayang. Mereka adalah mereka yang jatuh ke dalam kegelapan, menggunakan mata ketiga untuk tujuan jahat. Mereka percaya bahwa dengan mengendalikan semua penjaga, mereka bisa membuka gerbang ke dunia roh dan menguasai kedua alam, yang hidup dan yang mati. Arka mendengarkan dengan jantung berdegup kencang. Sosok-sosok bayangan di kuil, suara ancaman di langit, itukah Ordo Bayang? Sebelum Sari bisa melanjutkan, sebuah ledakan mengguncang desa. Arka dan ibunya berlari keluar, hanya untuk melihat langit di atas lembah bayang berubah merah darah. Di kejauhan, di tepi hutan, sebuah portal gelap terbuka, memuntahkan makhluk-makhluk bayangan yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah Arka hadapi di kuil. Di tengah mereka berdiri seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jubah hitam dengan simbol mata ketiga yang terbalik di dadanya. Matanya bercahaya merah, dan senyumnya penuh keangkuhan. Pewaris baru, katanya dengan suara yang mengguncang bumi. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kekuatanmu adalah milik kami. Arka merasakan ketakutan merayap kembali, tetapi ia mengingat kata-kata Lila, kekuatan sejati adalah menerima dirimu sendiri. Ia menutup matanya, fokus pada energi di dalam dirinya. Mata ketiganya kembali menyala, dan kali ini, ia tidak hanya melihat kegelapan, tetapi juga aliran energi yang menghubungkan semua makhluk hidup di desa. Ia melihat ketakutan mereka, harapan mereka, dan cinta mereka. Semua itu memberinya kekuatan. Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan gelombang cahaya yang mendorong makhluk-makhluk bayangan itu mundur. Namun pria berjubah itu hanya tertawa. Kau belum tahu apa-apa tentang mata ketiga, katanya. Kekuatannya bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mengubah. Pria itu mengangkat tangannya, dan dunia di sekitar Arka berputar. Tiba-tiba, ia tidak lagi berada di desa, melainkan di sebuah kota kuno yang hancur, dikelilingi oleh patung-patung raksasa dengan mata ketiga yang terpahat di dahi mereka. Di tengah kota itu berdiri sebuah menara tinggi, dan di puncaknya, sebuah bola cahaya berputar,
memancarkan energi yang membuat Arka merasa kecil dan tak berdaya. Ini adalah menara akhir, kata pria itu, yang kini berdiri di sampingnya. Disinilah semua penjaga mata ketiga menemui akhir mereka, atau menjadi bagian dari kami. Arka mencoba melawan, tetapi kekuatan pria itu terlalu besar. Ia merasa mata ketiganya melemah, seolah energinya disedot. Namun, di tengah keputusasaan, ia mendengar suara lila di dalam kepalanya. Ingat, Arka, mata ketiga adalah cermin jiwa. Ia hanya sekuat keberanianmu. Arka menggali lebih dalam, mencari kekuatan bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi dari kenangan ibunya, desanya, dan semua yang ia cintai. Ia membayangkan cahaya yang bukan hanya miliknya, tetapi milik semua penjaga sebelumnya. Dengan jeritan yang mengguncang menara, Arka melepaskan ledakan cahaya yang begitu kuat hingga membuat pria berjubah itu terhuyung. Menara akhir mulai runtuh, dan dunia di sekitarnya memudar. Ketika ia membuka matanya, ia kembali berada di desa, dikelilingi oleh penduduk yang menatapnya dengan kagum. Pria berjubah itu telah menghilang, tetapi portal gelap masih terbuka di kejauhan, dan Arka tahu bahwa ini bukan akhir. Sari memeluknya, air mata mengalir di pipinya. Kau telah melakukan apa yang aku tak pernah berani lakukan, katanya. Tapi ini baru permulaan. Ordo Bayang tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arka mengangguk, matanya penuh tekad. Ia kini memahami bahwa mata ketiganya bukan hanya anugerah, tetapi juga beban yang harus ia pikul. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di kejauhan, portal gelap itu mulai berdenyut, seolah memanggilnya. Arka tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia harus menemukan menara akhir, mengungkap rahasia sejati mata ketiga, dan menghentikan Ordo Bayang sebelum mereka menghancurkan dunia yang ia cintai. Dengan cahaya mata ketiganya sebagai panduan, Arka melangkah maju, siap menghadapi takdirnya, atau kematiannya. Langit di atas lembah bayang kini berdenyut dengan energi gelap, seolah portal di tepi hutan menjadi jantungan dunia itu sendiri. Arka berdiri di tengah desa, mata ketiganya bercahaya lembut, namun dadanya dipenuhi ketegangan. Ia tahu bahwa Ordo Bayang tidak akan berhenti. Pria berjubah yang menyebut dirinya penutup, pemimpin Ordo, telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah Arka bayangkan. Menara akhir, tempat yang ia lihat dalam penglihatannya, adalah kunci untuk mengakhiri ancaman ini, atau menjadi akhir dari segalanya. Sari, ibunya, memegang tangan Arka dengan erat. Kau tidak harus melakukan ini sendirian, katanya, suaranya penuh kelembutan namun juga keteguhan. Arka menatap mata ibunya, melihat kilasan cahaya yang sama yang pernah ia lihat pada Lila, penjaga mata ketiga dari visinya. Ibu, aku tahu kau menyembunyikan kekuatanmu untuk melindungiku, kata Arka. Tapi sekarang, aku membutuhkanmu, dan semua penjaga sebelum kita. Sari mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan mata ketiganya terbuka. Sebuah cahaya keemasan yang menyatu dengan cahaya Arka, menciptakan aura yang membuat udara di sekitar mereka berdentum. Bersama penduduk desa yang kini dipersenjatai dengan keberanian, Arka dan Sari memimpin rombongan menuju portal gelap. Di sana, hutan telah berubah menjadi labirin bayangan, dengan pohon-pohon yang seolah hidup, ranting-rantingnya mencoba menjerat mereka. Arka menggunakan mata ketiganya untuk melihat jalan, energi cahayanya memotong kabut gelap seperti pisau. Setiap langkah terasa seperti ujian, namun ia terus maju, didorong oleh tanggung jawab untuk melindungi desanya dan memenuhi warisan para penjaga. Setelah perjalanan yang terasa seperti keabadian, mereka tiba di menara akhir. Bangunan itu jauh lebih megah daripada yang Arka lihat dalam penglihatannya, dengan dinding-dindingnya yang terbuat dari batu hitam mengilap, dihiasi ukiran mata ketiga yang terbalik, simbol Ordo Bayang. Di puncak menara, bola cahaya yang Arka lihat sebelumnya berputar lebih cepat, memancarkan energi yang membuat udara terasa berat. Penutup berdiri di sana, jubahnya berkibar ditiup angin yang tidak wajar, matanya menyala merah. Kau datang untuk menyerahkan kekuatanmu, pewaris? Tanyanya, suaranya menggema seperti guntur. Atau kau datang untuk mati? Arka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melangkah maju, mata ketiganya menyala lebih terang dari sebelumnya. Pertempuran pun dimulai. Penutup melepaskan gelombang kegelapan yang menghantam seperti badai, namun Arka dan Sari bersama-sama menciptakan perisai cahaya, melindungi penduduk desa yang berjuang melawan pasukan bayangan. Setiap serangan penutup terasa seperti menusuk jiwa Arka, membangkitkan keraguan dan ketakutan lamanya. Kau lemah, ejek penutup.
Seperti semua penjaga sebelummu, kau akan jatuh. Namun, di tengah kekacauan, Arka mendengar suara Lila lagi, kali ini bercampur dengan bisikan para penjaga lain dari masa lalu. Kekuatanmu bukan hanya milikmu, Arka, kata mereka. Ia adalah cahaya semua yang telah berjuang sebelumnya. Arka menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam aliran energi itu. Ia melihat wajah-wajah leluhur, penduduk desa, dan ibunya, semua terhubung melalui mata ketiga. Ia bukan lagi hanya Arka, pemuda pengumpul kayu, tetapi perwujudan harapan dan keberanian. Dengan jeritan yang mengguncang menara, Arka melepaskan seluruh kekuatan mata ketiganya. Cahaya putih menyilaukan melesat dari dahinya, menembus penutup dan menghancurkan bola cahaya di puncak menara. Gelombang energi itu menyebar, membersihkan kegelapan dari hutan dan menutup portal untuk selamanya. Penutup berteriak, tubuhnya perlahan hancur menjadi abu, namun sebelum menghilang, ia berbisik, ini bukan akhir. Ordo akan bangkit kembali. Menara akhir runtuh, dan ketika debu mereda, Arka dan Sari berdiri di tengah runtuhan, dikelilingi oleh penduduk desa yang selamat. Cahaya mata ketiga mereka meredup, tetapi ikatan di antara mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kau telah menyelamatkan kita, kata Sari, memeluk Arka. Tapi yang lebih penting, kau telah menemukan dirimu sendiri. Kembali di lembah bayang, desa mulai pulih. Portal gelap telah lenyap, dan hutan kembali bernyanyi dengan suara alam. Arka, kini dihormati sebagai penjaga baru, memilih untuk tidak menyembunyikan kekuatannya seperti ibunya. Ia mengajarkan penduduk desa tentang mata ketiga, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai cara untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Ia tahu bahwa ancaman Ordo Bayang mungkin masih ada di suatu tempat, tetapi untuk saat ini, desanya aman. Di malam yang tenang, Arka duduk di tepi hutan, menatap bintang-bintang. Ia merasakan kehadiran Lila dan para penjaga lainnya, seolah mereka mengawasinya dari alam lain. Mata ketiganya tidak lagi menyala, tetapi ia tahu kekuatan itu masih ada di dalam dirinya, siap dipanggil kapan saja dibutuhkan. Aku adalah penjaga, bisiknya pada dirinya sendiri, dan aku akan melindungi cahaya ini, apapun yang terjadi. Langit berkilau, dan untuk pertama kalinya, Arka merasa damai. Perjalanan mata ketiganya telah mengubahnya dari pemuda yang penuh keraguan menjadi pahlawan yang menerima takdirnya. Lembah bayang kini bukan lagi tempat yang tersembunyi dalam kabut, tetapi mercusuar harapan bagi dunia yang masih penuh misteri. Dan di suatu tempat, di balik tabir realitas, cahaya mata ketiga terus bersinar, menunggu generasi berikutnya untuk meneruskan warisan ini.